Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fal Al-Fajar. Di sini saya akan membacakan hasil resume dari saya tentang seminar pada hari Rabu kemarin, yaitu judulnya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah yang pertama itulah berdirinya Bank Muamalah pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara dengan institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, yang mencapai lebih dari 5.000 institusi. Terdiri dari 34 bank syariah, 58 asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, 163 BPRS, 4.500 sampai 5.500 koperasi syariah dan BMT, 4 pengadilan syariah, industri retail syariah yang mencakup industri pangan halal, wisata halal, hingga rumah sakit halal. Kemudian forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang pertama melalui litigasi, yaitu pengadilan agama, non litigasi yaitu kesepakatan arbitrase LAPS. Dasar hukumnya pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006, putusan MK nomor 93/PUU-X tahun 2012. Kemudian kewenangan peradilan agama, pasal 49 UU nomor 3 tahun 2016 yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama perkawinan, kedua waris, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima wakaf, keenam zakat, ketujuh infak, kedelapan sodako, dan kesembilan ekonomi syariah. Kemudian penjelasan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi yang pertama bank syariah, kemudian yang B, yang kedua lembaga keuangan mikro syariah, yang ketiga asuransi syariah, yang keempat reasuransi syariah, yang kelima reksadana syariah, yang keenam obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, yang ketujuh sekuritas syariah, yang kedelapan pembiayaan syariah, yang ke-9 pengadaan syariah, yang ke-10 dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan yang ke-11 bisnis syariah. Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi, yaitu kesepakatan para pihak secara tertulis berdasarkan prinsip huriyah dan antahradin, Pactum de Compritendo dan Akta Kompromis atau UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa atau LHPS strip POJK nomor 61/POJK titik 07/2020. Sumber-sumber hukum materi ekonomi syariah, UU 19/2008 tentang surat berharga syariah, UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan BI dan OJK, jurisprudensi, putusan MA yang telah inkraf, fatwa EDSN MUI hingga 2021 terdapat 141 fatwa ekonomi syariah, kitab-kitab fikih, doktrin fikih. Kemudian hukum acara ekonomi syariah. Pada dasarnya hukum ekonomi syariah adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum acara perdata. Ketentuan hukum acara perdata dalam ekonomi syariah tetap berlaku sepanjang tidak diaturnya secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung. Pasal 14 Perma nomor 14 tahun 2016, pasal 14. Perkara syariah di Indonesia pada tahun ke tahun, yaitu tahun 2019 ada 168 kasus, 2020 265 kasus, 2021 265 kasus juga. Perkara ekonomi syariah gugatan biasa tahun 2019 ada 221 kasus, 2020 198 kasus, 2021 ada 300 kasus. Respon Mahkamah Agung terhadap perkembangan ekonomi syariah, Perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019, Perma nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, tentang
perumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sejak tahun 2016 sampai sekarang. Jurisprudensi MA tahun 2020 dan SK KMA nomor 185 garis miring KMA garis miring SK garis miring 8 garis miring 2020. SDM hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada 816 orang hakim yang telah ikut sertifikasi hakim ekonomi syariah dan penyetaraan ekonomi syariah. 415 orang hakim telah ikut pelatihan ekonomi syariah. 199 orang hakim yang telah ikut pelatihan ekonomi syariah di luar negeri seperti di Riyadh, Sudan, dan Qatar. Peran sarjana fakultas syariah. Sarjana fakultas syariah membutuhkan MA, khususnya peradilan agama. Sebagai tempat pengabdian, peradilan agama membutuhkan sarjana fakultas syariah sebagai SDM hakim yang kompeten dalam menangani perkara ekonomi syariah. Sarjana syariah sebagai penjaga eksistensi peradilan, sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baiklah, itulah hasil dari resum saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.